kata mereka tentang KIP kuliah? Beasiswa, Pendidikan, program pemerintah, harapan, namun apa kata mereka tentang sisi negatif dari KIP kuliah? pungutan liar, salah sasaran, foya-foya, penyalahgunaan. Program KIP Kuliah atau KIPK adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini dirancang agar siapapun tanpa memandang latar belakang ekonomi tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih masa depan yang lebih baik. Bagi banyak mahasiswa, KIPK bukan hanya bantuan finansial, tetapi harapan. Namun, dalam perjalanan program ini, tidak semua berjalan seperti yang diharapkan. Di beberapa tempat, muncul pihak-pihak yang memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil keuntungan pribadi. Ada mahasiswa yang mengalami pemotongan dana secara tidak resmi atau diminta menyerahkan sebagian bantuan dengan alasan yang tidak jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan program yang baik sekalipun bisa menghadapi tantangan ketika amanah tidak dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, kami mengangkat isu ini dengan harapan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian yang berulang. Jadi gimana sih awal mulanya kok bisa masuk ke universitas tersebut gitu? Dan bisa mendapatkan beasiswa beasiswa itu? Terima kasih. Ditawarin kan masuk universitas itu, katanya gratis, terus diiming-imingi dapat uang saku gitu. Uang sakunya dalam bentuk, uang cash atau langsung dibayarkan langsung untuk UKT? Sama UKT-nya juga. Berarti kayak dia mirip kayak apa ya, kayak KIPK biasa ya berarti, kayak per semester dibayarkan kayak gitu ya? Nah ya benar. Sejak kapan awal mulanya kalau, uang beasiswa ini diminta oleh sebuah instansi tersebut gitu? Nih KIP-nya sekarang udah cair, udah dapat berapa hari? Kayaknya baru seminggu cair. Nah terus ada info dari grup kalau mau rapat gitu, kumpul lah semuanya teman-teman di salah satu tempat. Nah awalnya itu kita emang mau ngasih duit lah ke yang nawarin itu, tapi mau ngasih satu orang tuh 100.000. Nah posisinya kan kita kan masih nggak tahu kalau bakalan disuruh bayar, dipungli gitu ya. Nah tuh udah sampai di lokasi, udah rapat, terus dikasih kertas, disuruh tanda tangan di sana. Nah aku bingung lah, ini tanda tangan apa? Ternyata tuh tanda tangan buat bayar, kalau udah cair bakalan bayar ke organisasi tersebut sebesar apa ya, 500.000 kayaknya kalau nggak salah, saya lupa. Nah, tadi kan sebelumnya di narasumber sebelumnya dijelaskan bahwasannya ada beberapa orang yang ikut memberontak, antara lain dia sama kamu. Boleh dijelaskan nggak indikasinya itu kok bisa gitu loh seberani itu untuk memutuskan untuk memberontak? Apa alasannya? Jadi kan aku sendiri kan tahu ya prosedur KIPK itu kayak gimana. KIPK itu kan sebenarnya dari sistemnya sendiri itu udah ngebayarin seluruh uang kuliah kita ke kampus. Terus jadi yang dari KIPK-nya sendiri itu yang dicarikan lewat bank kita itu bener-bener uang untuk kita jajan. Ibaratnya untuk kebutuhan kita lah, kebutuhan eksternal. Dengan kebutuhan internalnya itu udah dikirim ke pihak kampus. Nah, jadi tiap satu semester itu aku ngedapetin 4.800.000. Nah, tapi ada suatu instansi yang ngebantu aku untuk masuk ke universitas tersebut. Dia minta setiap pencairan itu menyumbangkan sekitar 500.000. Dan itu belum termasuk sama sumbangan-sumbangan yang lainnya. Nah, dan kenapa aku berani ngeberontak? Karena di peraturan KIPK sendiri itu yang pertama ATM itu tidak boleh dipegang orang lain. Jadi harus kita sendiri yang megang. Terus tidak boleh adanya pemotongan sedikit pun, terutama dari pihak kampus. Itu juga karena dari sistem udah terbayarkan uangnya kita. Ya intinya 4.800.000 itu benar-benar full milik kita.
untuk kebutuhan eksternal kita di kampus. Nah, disitulah aku ngeberaniin diri karena aku tahu undang-undangnya, tahu peraturannya, jadi berani. Terus aku ngajak teman-teman, ngasih tahu teman-teman kalau KIPK tuh sebenarnya kayak gini loh peraturannya, gak ada tuh potongan-potongan, gak ada tuh kita dibantuin masuk atau dibantuin buat ngedapetin, soalnya kan seleksinya juga dari pusat kan, jadi gitu.